Semua orang pasti memiliki orang tua, sehingga kita bisa terlahir di dunia ini. Tapi ada istilah orang tua kedua yang ada di sekolah. Ya, itu merupakan sebutan untuk guru-guru yang ada di sekolah. Karena saat di sekolah, merekalah yang membimbing, menjaga, menegur kita selama kita bersekolah. Guru merupakan aktor penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Melalui podcast Sosok di Balik Senyuman Manis, kelompok kami berupaya menggali cerita dari salah satu guru di SMKN 1 Bandung tentang motivasi mereka menjadi guru, persiapan beliau untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru, pengalaman mengajar pertama, hingga pengalaman lain selama beliau menekuni profesi guru. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita berbincang dengan beliau. Halo, Bertemu dengan kami, saya Sansan Sari Dewi. saya Revalina Zahra. Di sini kami akan mewawancarai sosok di balik senyuman manis. Siapa sih senyuman manis itu? Kita panggilkan saja. Halo. Ini dia sosok di balik senyuman manis. Kita mulai aja wawancarainya. Kalau boleh tahu, nama lengkap ibu dulu siapa? Ibu Siska Nursala. Asal ibu dari daerah mana? Ibu tinggal di Bandung dari sejak kecil. Iya. Ibu dari kapan bisa bekerja menjadi guru? Ibu mulai bekerja dari sebagai guru itu semenjak tahun 2012. 2012 semenjak lulus lulus wisuda. Iya, kuliah, selesaikan kuliah. Kuliahnya dulu di jurusan apa dan di mana? Ibu dulu di jurusan Bahasa Sunda, Pendidikan Bahasa Daerah di UPI. Ibu gimana gitu Ibu cara mengajar di SMK 1 Bandung ini? Cara mengajar bagaimana? Cara prinsip mengajar Ibu? Oh, kalau prinsip mengajar Ibu sih simple sih ya. Asal mau diajar, insya Allah kalau ada semangat dari siswanya, Ibu juga ikut berpartisipasi gitu, ikut membantu. Jika ada kemauan ya Ibu bantu gitu. Mungkin itu prinsipnya sih, kalau selama siswanya mau belajar, semangat, Ibu juga akan ikut semangat untuk ikut belajar gitu. Kalau ibu pertama kali kesannya mengajar di SMK 1 kayak gimana? Buat kesan Ibu sendiri senang ya, karena mungkin pengalaman pertama Ibu juga kan. Waktu awal Ibu mengajar itu kan tingkatnya SMA yang campur ya, perempuan sama laki-laki siswanya. Pas waktu masuk ke lingkup ke SMK 1 perempuan semua ya, lebih gampang diatur, enak aja gitu. Gitu. Kenapa Ibu bisa milih pelajaran Bahasa Sunda gitu? Kenapa nggak pelajaran yang lain? Kan banyak. Oh gitu ya. Kalau itu sih jika diceritakan terlalu panjang juga ya, karena itu sejarah juga buat Ibu sendiri gitu ya. Pertama, Ibu memang tidak tidak berminat awalnya masuk jurusan Bahasa Sunda, tapi karena mencek Bahasa Sunda mah di jurungan nya kuwa di jurungan kuwa teraskeun deui sakola gitu. Ya Ibu kan mau tidak mau gitu ya menerima, dan kebetulan yang diterima itu dulu di jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Bahasa Sunda. Yang dikira bahasa daerah itu apa gitu ya, bahasa Jawa takutnya, ternyata bahasa Sunda. Setelah lulus mau tidak mau harus mengajar bahasa Sunda, ya mungkin itu menjadi pilihan, tapi ya pilihan itulah yang harus kita syukuri gitu. Tapi pelajaran bahasa Sunda itu pelajaran yang disukai ibu atau kayak gimana? Ya pada awalnya itu memang tidak menjadi patokan Ibu suka atau tidak suka ya. Karena waktu SMP Ibu memang tidak suka pelajaran bahasa Sunda, karena awalnya Ibu kesel karena harus membuat pupuh
tidak bisa. Tidak bisa membuat, kan harus ada patokan-patokannya ya, tidak bisa. Terus blank pas ditanya kenapa tidak mengerjakan, nah dari situ down. SMP ya, down, tidak bisa apa-apa, ya sudah, jadi kesel we gitu ke pelajaran meni gitu ke rumah guruna gitu. Ya ke rumah guruna gitu. Nah pas SMK kebetulan ibu masuk SMK juga, ibu nggak belajar bahasa Sunda. Ibu nggak mendapat pelajaran bahasa Sunda, otomatis alhamdulillah dengan senang. Tapi pas sudah lulus, ibu tersentak kaget, kenapa harus diterima di jurusan bahasa Sunda gitu ya, padahal 3 tahun blank tidak belajar bahasa Sunda, dan terakhir tidak suka karena harus belajar pupuk membuat pupuk. Ya sudahlah, tapi kan ya apapun harus disyukuri gitu ya. Harus disyukuri, dijalani. Alhamdulillah sampai saat ini ibu bisa bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Bandung. Seperti itu. Kalau motivasi ibu saat supaya bisa menguasai bahasa Sunda, kayak motivasinya? Motivasi ibu sih lebih sering menggunakan bahasa Sunda sehari-hari. Karena dengan lebih sering menggunakan bahasa Sunda sehari-hari, secara dipaksakan walaupun itu kasar, kasebut nanti kasar caranya, sieun kasar, sieun teu enak ka batur, bisi moyokan batur, da ai sering dianggo mah ibu ge lami kalamian salami belajar jadi biasa. Semester hiji nuju kuliah ibu lebet nganggo bahasa Indonesia, ngobrol teh ya, ngobrol bahasa Indonesia. Kamu kemana? Dia diajar tuh ngomong bahasa Sunda, sempet begitu ya di toel atau ku lanjut tingkat, mana tuh ngomong bahasa Sunda, nah ulah ku bahasa Indonesia wae itu di mana cenah gitu ya, sempet terada ditegeskeun juga gitu. Ya mau tidak mau ibu ge jadi kadang aya kasarna gitunya, aya lemesna, tapi lemes namanya disesuaikan sih dengan situasi dan kondisi. Ibu kenapa misalnya kan ibu sekarang ngambil bahasa Sunda ya, kenapa ibu nggak pilih pelajaran lain atau tidak menjadi guru itu gitu selain bahasa Sunda? Selain bahasa Sunda karena sudah ada dalam hati berarti. Sunda. Iya, jadi sudah termotivasi untuk melestarikan bahasa Sunda, sudah melekat dalam hati, walaupun disuruh belajar mengajar pelajaran yang lain sepertinya bukan tidak berminat, minat saja, tapi tetap nomor 1 pelajaran bahasa Sunda gitu. Berarti ibu sebelum mengajar jadi guru bahasa Sunda ini belum pernah mengajar jadi guru apapun ya? Belum belum pernah. Ibu pada saat menyampaikan materi, apakah ada kesulitan? Pernah ada kesulitan? Kesulitan ya, kalau kesulitan ibu sih mungkin memang selalu ada ya di setiap kelas, terutama menghadapi sikap-sikap siswa-siswi itu sendiri ya, yang terkadang suka ada mengeluh, bu nah nulis di kalimah, bu menik itu hese ganingan, kadang suka sok greget gitu ya, cik itu dan tuh masih hanten teh hese gitu ya, tapi mungkin dari situ termotivasi untuk membimbingnya, mengajaknya, merayunya gitu, supaya dia termotivasi lagi gitu, lebih semangat lagi seperti itu. Kalau sikap atau perilaku murid yang ibu nggak suka, jadi gimana cara ibu biar suka teh gitu? Caranya ya itu tadi, mengajaknya. Kadang ibu suka duduk di sampingnya, ngobrol apa kesulitannya, nah dari situ mungkin dia ada pendekatan, atau kalau tidak ibu suka WA-an atau menghubungi, gimana kesulitannya, apa kesulitannya, suka ibu tanya. Alhamdulillah suka ada yang ya bu ini yang nggak ngerti. Yang lebih intens itu kalau di kelas sih, ibu mendekati, kenapa seperti ini, apa kekurangannya, apa yang tidak mengerti, nah lebih jelas ya, Bu, ya? Kadang bisa calik di gigiran anak ini bu, nah mungkin dia malu untuk bertanya, jadi ibu samperin gitu ke bangkunya, kadang mau, ada yang juga
ibu pusing nggak bisa minta bantu ke temannya untuk membantu juga temannya gitu. Jadi kesulitan ibu sih mungkin jika ada siswa yang tidak mengerti, terlebih waktu itu pernah mengajar siswi yang berasal dari Bali. Oh iya, pasti ya Susah. susah. Bahasa Sunda. Neng ngatos deh, ibu nyaris bahasa Sunda sedikit bu. Tapi dia enjoy gitu ya. Tiap ulangan dia mampu nilai mencapai Tapi KKM. pasti jadi tantangan buat ibu ya. Iya memang. Tiap ibu menjelaskan, misalkan ibu menjelaskan tentang sajak, tentang kawih, Neng ngartos sedikit bu. Oh iya, setidaknya mengerti, iya bu, paham cenah. Hanya bahasanya saja yang mungkin memang kalau meneliti bahasa Sunda diartikan dalam kamus memang sulit ya, memang sulit juga diartikan. Tapi jika yaitu intinya dasarnya kalau bahasa Sunda itu sering dipakai, sering digunakan, sering diucapkan. Lamun anu teu ngarti teh pas naon eta teh ngarti hartina. Tapi ayeuna mah meureunnya karaosku ibu seueur anu minder nganggo bahasa Sunda teh ya, minder kahiji kaduana bisi salah. Nah eta ya, tapi da selama bahasa Sunda itu diucapkan insya Allah sih wal hese terbiasa. Gitu seperti itu. Ibu, cara menanggapi murid yang mengabaikan tugas? Tanggapinya? Ya, menanggapi sampai saat ini ibu masih merasa belum bisa menanggapi siswa yang lalai dalam mengerjakan tugas. Gimana ya? Untuk yang lalai mengerjakan tugas, kadang ibu suka beri catatan. Ketika buku dikumpulkan, mana catatannya? Rumah saya ibu iya bita aja. Nah, ya, ibu tidak serta merta namun kita ngerjakan. Nah, bisi leuwih daun gitunya. Ibu kapok soalnya kalaban ku ibu nyelira. Nah, teu ngerjakeun pupuh. Ya, nah teu ngerjakeun pupuh. Nah, ibu alim dugikeun ka kitu antukna kan ibu cari ieu nya. Namanya teh kasih komentar mana tugas ieu nu teu acan. Nanu kirangna kadang sok dikomentaran ku ibu lebih enak secara tertulis pakai tulis tangan tibatan anu eleknya juga iya juga kamari PJJ geningannya aya LMS ya Google Meet dan sebagainya. Ibu hese komentaran soalnya kan ibu udah waktu tapi ibu langsung enaknya buku dikumpulkan kasih komentar jadi langsung kebaca langsung dibaca sendiri. Ayeuna mun elektronik sapertos aplikasi nu disadiakeun di sekolah ibu masihan komentar leuheung mun dibaca ya leuheung mun dibaca. Namun buku makan tiap hari aya pelajaranana dibuka catatan geuning aya catatan ti ibu kamari abi teh canta kitu beureun ibu mah. Jadi masihan nanya solusina tina buku catatan gitu. Buku catatan dikumpulkan katingali saha nu teu ngerijakeun ku ibu pasihan catatan gitu. Kalau kan ibu sekarang mengajar bahasa Sunda ya, pasti ibu kan kayak punya waktu gitu. Cara membagi waktu untuk jadi belajar bahasa Sunda untuk keluarga ibu, untuk ibu main gitu gimana? Aktivitas yang lain. Ya. Iya. Sampai saat ini pun hal itu menjadi PR ibu ya. Semenjak ibu mengajar bahasa Sunda sebelum nikah beres sekolah enjoy gitunya waktu teh bisa main ayah gitunya ngajar ayah ke rumah ayah gitunya batu-batu mama kosong ayah. Tapi semenjak ibu nikah nya kudu kaditu kadieu ibu kudu bisa nyempetkeun ka keluarga terus ibu nyempetkeun di pariksaan tugas terus ngajar ya. Mungkin eta oge jadi pembelajaran kanggo diri ibu nyalira di mana ibu kedah tiasa ngatur waktu, manage waktu ibu boh ka ibu nyalira, boh ka keluarga, boh ka sakola khususnya tugas ibu gitu sadidinten. Paling kieu ibu nyesuaikeun waktu jam di sekolah
mun enjing kadang ibu murang kali ge alit keneh sok hese ditinggalkeun ya, sok hese ditinggalkeun. Sesuaikan dengan jadwal sekolah, jika sudah selesai langsung pulang. Nggak Ya, ngurusin apa-apa lagi. bener. Langsung pulang. Terlebih kalau misalkan anak sakit, otomatis langsung. Iya, otomatis langsung. Tapi lamun misalkan ibu ayah periksaan tugas ya, ibu kadang sok ngalangkungan sajam 2 jam di sekolah. Sajam 2 jam di sekolah. Kadang dugi ka sonten, bereskeun di sekolah tanpa nyandak tugas ka bumi. Biar santai. Iya, biar santai. Jadi fokus tuh di bumi teh. Lamun ibu nyandak tugas ka sekolah ka bumi, moal kacepeng. Iya. Anggar weh. Berat-berat dicandak buku oke gitunya dicandak ke bumi dan moal kacepeng. Soalnya waktu di bumi khusus Keluarga. iya khusus untuk keluarga, untuk nya segala rupa beberes segala rupa nggak tak barudak gitu. Tidinya jadi mau tidak mau bereskan di sekolah, jam sakitu beres langsung pulang. Enjingna penak teh ka sekolah. Jadi ka bumi teh ngadon nyimpen kantong. Tidur doang. Iya ya, nyimpen kantong uih deui ke enjing sekolah deh biasa aktivitas di sekolah uih deui nyimpen deui gitu. Kita pengen namun libur nya alhamdulillah biasa itu aya waktu di bumi beberes, aya waktu amang sarang barudak gitu. Ya gitu sih manage waktuna lumayan. Kalau pesan ibu selama mengajar di SMK 1 ini kayak gimana? Kesan ibu sih ke siswanya atau ke semuanya? Semuanya. Ke semuanya ya cukup menyenangkan lah. Kesan ibu menyenangkan, terlebih dari kekeluargaan sama sesama guru ya. Lalu dengan siswa, jika siswa itu mau diberi motivasi sama ibu ikut senang, ikut lebih namanya jadi mun aya nu pro teh jadi resep gitu, mun rek lebih semangat gitu, lebih termotivasi. Dan yang lebih penting sih kekeluargaan sih di SMK hiji teh resep gitu, bebarengan daripada susah bade senang bebarengan gitu. Jeung Kalau guru-guru sanes. pesan ibu buat SMK 1. Pesannya Buat murid-murid. Pesan buat murid-murid. Kalau pesan ibu masih balik lagi ke apa sih yang ibu pegang, tong izin ngagunakeun basa Sunda sadidinten. Ya boy eta kare rencangan sok we anggo hei rek ka mana tuh teu naon ya nya itu hoyong lemesna nya dianggo gitu, ulah izin papa namanya riwas bahasa Sunda. Lamun aya nu teu ngartos mending taroskeun, bu abi nyaros kieu ka rencangan leres teu. Nah justru eta tidinya gitu kamotivasieun oh nya jadi dianggo sadidinten eta sih kanggo pesan ibu mah utamina siswa-siswi tiasa nyarios bahasa Sunda kalawan sae gitu. Kenapa ibu memilih mengajar di SMK 1? Kenapa nggak di sekolahan lain misalnya? Iya bener ya. Jadi sejarah nama kieu. Nalika ibu kan mimiti lulus teh ibu langsung ngalamarnya ka ditu ka dieu. Ka SMA, SMK. Nah, ibu katampi di 2 tempat, di SMK negeri sareng di SMA swasta. SMK negeri kaleresan jauh. Kantos diwawancara, tapi ibu tesanggem antukna ibu mundur. Nah, ibu tampi ke SMA swasta nu kaleresan cakat. Ya, ka bumi kanton Mapah nyebrang, ngumpul 2 kali nyebrang harita teh. Nah, katampi di dinya ibu beres mung 1,5 tahun. Mariki ibu teu kiat payunan murang kali. Ya, keur mah ibu nembean ngajar bahasa Sunda. Terus ibu kengeng dojaan coba gitunya mayunan murang kali anu wah kelakuan teh juga preman benernya Cowok. iya lelaki pesanggem ibu atuk ibu keluar 1,5 tahun. Nah ibu neraskeun deui katampi 3 sasih tidinya 2 sasih tidinya katampi di SMK swasta jurusan perawat. Alhamdulillah balager sarolehah deui nya marorang kali teh.
kantenan dina pembelajaran lagi seueur ti ieu ku agama gitu ya. Ibu rada tertarik oge, rada kamotivasi, rada kabrang-brangkeun gitu nya aya agamaan sagala. Nah tidinya katampi alhamdulillah sok sanaos gaji sakedik harita teh nya, harita sakedik kenging sabaraha saja nanti 40.000 lah. Ibu ngajar genep salapan jam 2000 berapa? 2000 sabaranya 2012 13 14. Nah 14 tidinya gaji teu sapiara memang seueur nah tuh cenah teu nyobaan ka negeri ka sakola anu sejen nya aya swasta cenah anu ieu nana honorna lumayan cenah da aya tos nyaman mah nya gitu nya hese Kitanya juga asik, kita nyaman. iya sok sanaos saeutik oge gitu nya dikeureuyeun ku ibu. Nah tidinya aya kenging meureunnya 2 tahun tidinya teh 2 tahun tidinya. Nah terus aya informasi kalarasan ibu kan aya namanya teh nya caket jeung guru-guru di dieu margi ibu alumni neng cenah aya lowongan sok nyobian ngalamar sakali tekan tos diwawancara tos we atosan teu ieu deui teu mayu teu majeng deui teu mayunan deui tah aya sababaraha sasi kemudian telepon tiasa teu ngainfal cenah guru bahasa Sunda cenah 2 saksi sampai akhir semester ayeuna oh mangga tiasa cek teh nya sabaraha kelas 8 kelas. Wah lumayan 8 kelas tuh biasanya pang di ditu genep kelas gitu nya iya 8 kelas. Aduh kumahanya nya wios lah cobian disesuaikeun jadwal. Nah tidinya ibu naon namina teh nya nyobian 2 sasi beres. Manawi ibu moal diteraskeun ya, manawi ibu teh moal diteraskeun. Ibu alhamdulillah tos beres dugi ka dibagi rapot, ibu tos ngolah nilai segala rupa. Beres sugan ibu teh moal diteraskeun ari pek teh neng teraskeun we. Alhamdulillah nya. Oh gitu. Mohon atuh alhamdulillah. Oke cenah honorna dicandak sugan ibu teh moal dipasihan honornya ngainfal teh. Alhamdulillahnya rezeki meureunannya. Nah, alhamdulillah mamihan we tidinya teh. Pas kenging tawisan ngajar di dieu 8 kelas sok teraskeun deui kelas nu diampuna kamari. Alhamdulillah terus tanya bagi 2 tah jadi bercabang ngajar teh ka swasta hiji ka negeri hiji sok tuh bade ngalamar deui ka nu sejen moal da kabujeng nikah teh kabujeng gaduh putra teh ti payun teh hese nya paminyigang deui mah gitu nya tos we sing teh ka fokus we ka 2 ieu. Nah pas aya naon namanya teh nya aya penginputan data tidak podi ya kan kudu puguh indukna di mana. Nah indukna di mana ibu milih ke SMK hiji di payun teh anu itu soalnya kedah gaduh SK yayasan. Ibu kan tetiasa pami misalkan jantan guru tetap di ditu gitu sedang ibu nyabang gitu ngajarna 2 gitu hari teh tos we leupas di ditu induk sakola di dieu gitu ngajar di dieu di dinya ibunya tetiasa kemana-mana deui gitu ya ditawisan eta ge ku Paroni sok bisi bade cenah tuh di SMK Merdeka cenah lumayan cenah honorna cenah sabaraha juta cenah da ibu teh ningali ka dinya sih nya toh di dieu oge toh seueur jamna 12 kelas di payun di pasiahan full saminggu teras ibu tos gaduh putra tetiasa ka mana-mana nya tos ibu ya gitu jadi bisi barudak teh ka mong balerkeun gitu jadi ka antep pegang tah eta ibu alim dugikeun ka budak nepikeun kalur gitu nya diurus ku batur sok sanajan dicepeng ku pun biang gitu nya ku nenekna tapi da alim gitu kasanteuna kada aya waktu kan keur keluarga pang-pang nama ka morangkang gitu jadi sanesku betah-betah tuh yang di SMK hiji sih sebenarnya mah gitunya bisa wae ayana ibu no namanya teh nyipang deui ka SMK nu sanes tapi keluarga ibu kumaha makanya ibu rek terus tenaga ibu kumaha capek iya gitu kan kemudian kemarin pandemi gitu ya sudahlah sakedik tapi ngeureueuh nu penting tiasa kaditu kadieu gitu ya kaditu aya kadieu aya
alhamdulillah gitu, disyukuri segala sesuatu seperti itu. Kan waktu kemarin-kemarin ini kita daring ya belajarnya. Perasaan ibu terus tanggapan ibu kalau daring itu gimana? Ya selama daring ibu justru asa terfokus, asa tengajar. Kita juga. Asa tengajar ibu banyak nuju daring selama 2 tahun kamari. Masalahnya nawan nalika daring murang kali ibu, bu tacan 6. Iya. Bu lapar ya, bu PR neng ya kan, jadi asa kali itu kadia. Terus memang enak ya, jadi full gitunya Ya, di lebih rumah. santai. Cuma ngasih tugas we hungkul. Nalika tugas dikumpulkeun, kadang can aya nu dipariksa. Komo lamun misalkan si tugasna aya nu telat ngumpulkeun teu hari eta gitunya. Jadi kan ngayeukeun waktu. Iya, Nah, jadi we kemarin mah asa ngambang ngajar teh. Selama 2 tahun kemarin pandemi asa ngambang. Jadi asa ngajar teu ngajar gitu. Kalau sekarang kan tatap muka, jadi ibu seneng gitu ya. Alhamdulillah. Jadi waktu ibu kembali seperti dulu. Waktu ke sekolah ada jadwalnya, Iya, di ya. rumah. Ke rumah ada. Ari keur daring mah kamari abong kena full di rumahnya. Jadi semua pekerjaan teh sakaditu kadieu. Sok sanajan memang aya jadwalna di sakola jam sakieu daring sakola. Tapi asa tetep we gitu da soalna. Soalnya di rumah. Barudak bu kira neng pasti aya gitu nah gitu ya. Jadi lebih ya kembali lagi seperti dulu. Alhamdulillah ibu bersyukur bisa kembali belajar tatap muka. Ibu kalau selain bahasa Sunda, ibu menguasai bahasa lain nggak? Nuju mimiti bisa sih, bahasa Indonesia bisa. Nomor 1. Iya, bahasa Inggris sakedik-sakedik. Nuju SMK di payun aya sih bahasa Perancis, tapi da ayeuna hilap deui. Paling biasa bonjour ngumpul sapertos kitu. Pengalaman paling unik ibu mengajar di SMK 1 apa? Pengalaman unik bisa membuat siswa tertawa. Iya, pengalaman unik ibunya bisa membuat siswa tertawa dan enjoy lah belajar jeung ibu gitunya. Komo misalkan pos praktek harita aya praktek pelajaran drama praktek ya, wah baru daftar nih asa bebas berekspresi. Iya. Bener, jadi katingali Kan diperagain ya. kahiji diperagakeun, terus Kayak kadua alat-alat. alat si kelasnya bener didekor itu bener-bener, jadi asa bener gitu. Jadi mereka memang benar-benar mengikuti apa yang dipelajari. Jadi ibu juga senang ya, Bu, iya, ya? bener, jadi itu ya pengalaman unik ibu gitu. Kalau pengalaman buruknya ada? Pengalaman buruk nyaeta sih lamun misalkan ayah keluh kesah ti murid, namun misalkan ibu ngasih sok ayana damel ieu bu, nah sok can ge dicobaan gitu Udah kan, ngeluh ya, Bu, udah ya? ngeluh tah eta nu bikin ibu jadi down teh gitu. Berarti dia tidak menyimak kayak gitu. Itu mungkin yang kurang enak di ibu gitu. Terus ketika tidak ada siswa yang seperti itu, walaupun tidak semuanya ya. Iya. Ibu pernah merasa ingin berhenti jadi guru? Punya pikiran? Pasti pernah ya, Bu, ya? Pernah. Pernah ketika tugas menumpuk, apapun namanya tanya tugas rumah baru kieu, masalah diri pribadi kieu gitunya, kadang sudahlah gitunya, tapi nanaon ge kudu maju Iya, gitu. Lamun jalani. iya, lamun orang eureun berarti orang eleh. Jadi inilah sosok di balik senyuman manis. Baik ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Telah menceritakan sedikit kehidupan ibu. Iya, sama-sama. Semoga apa yang ibu ceritakan dapat memotivasi siswa-siswi SMK 1 ya umumnya, dan untuk kalian sendiri mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.